Desa Kecapi diambil dari nama suatu buah yang diidamkan oleh Ratu Shima semasa hamil. Oleh sebab itu, wilayah sebelah selatan Desa Bulungan dinamakan dengan Desa Kecapi. Penduduk di Desa Kecapi mengalami peningkatan di setiap tahunnya, dan jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Pada tahun 2020, penduduk laki-laki berjumlah 7.678 jiwa, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 7.932 jiwa. Sebagai kota ukir, Kabupaten Jepara identik dengan industri. Namun, Desa Kecapi lebih dikenal dengan sentra industri almari, terutama di Dukung Grobogan. Secara umum, kondisi perekonomian di Desa Kecapi ditopang oleh bidang mata pencaharian seperti petani, buruh tani, peternak, pedagang, wirausaha, karyawan swasta, PNS, catering, tukang kayu, sopir, dan lain-lain. Cerita kami dimulai pada tanggal 16 Agustus 2021. Pandemi COVID-19 banyak berdampak dalam sektor pendidikan, perekonomian, dan sosial. Sebagai upaya untuk membantu masyarakat, roda kehidupan kami tim KKN Unisnu Angkatan 11, Kelompok 66, membantu masyarakat dan UMKM. Tim KKN tematik Angkatan 11 Unisnu, Kelompok 66, terdiri dari 5 orang yang berasal dari berbagai fakultas dan jurusan. Di Desa Kecapi, kami disambut dengan penduduk setempat yang ramah dan kultur budaya yang lestari. Desa Kecapi memiliki potensi yang melimpah, di antaranya sentra industri almari, catering, pasar sore Pelem Gogor, dan wisata alam Watu Gede. Di Desa Kecapi, terdapat pasar sore yang lokasi pembangunannya berada di Komplek Bangunan Patung Perahu, yaitu di Pelem Gogor, RT 23 RW 4. Adanya pasar sore tersebut bisa meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Kami juga mengadakan seminar administrasi keuangan dan manajemen pemasaran yang bertujuan untuk pengelolaan dan pengembangan UMKM Mentari untuk pertumbuhan ekonomi di Desa Kecapi. Kami, tim KKN Unisnu Kelompok 66, membantu pemasaran produk UMKM ke toko-toko sekitar. Tim KKN Unisnu Kelompok 66 juga mengadakan pelatihan maupun lomba pembuatan hampers bersama dengan anggota UMKM Mentari yang dipimpin oleh Ibu Tri Rosmi Ningsih selaku ketua. Tim KKN Unisnu Kelompok 66 melakukan kegiatan dalam rangka HUT RI yang ke-76 bersama dengan warga RT 27 RW 5.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Tri Rosminingsih, Ketua UMKM Mentari Desa Kecapi. Awal mula berdirinya UMKM Mentari itu kita berawal dari emak-emak yang punya usaha di semua RT di Desa Kecapi. Kita berusaha untuk mengelompokkan para emak-emak pengusaha tadi. Jadi kita berusaha untuk memberikan pembinaan mulai dari kualitas produk, packaging, pelatihan manajemen pembukuan, sampai marketing untuk produk-produk mereka. Kenapa kita mengambil Mentari? Karena kita bekerja sama dengan PKK untuk UP2K, jadi kita mengambil nama Mentari yang sama dengan PAUD yang dimiliki PKK Desa Kecapi. Bagian dari produk teman-teman yang ada di Kecapi itu sudah masuk ke Indomaret nih, salah satunya. Selain itu juga untuk marketingnya, karena kita masuk kelompok ke kabupaten, jadi lebih luas. Jadi mungkin yang kemarin catering biasanya pesenannya omsetnya hanya di lingkup RT, RW, sekarang bisa meluas ke kecamatan lain. Gitu yang untuk catering. Mungkin kalau yang keringan sekarang juga sudah mulai banyak dititipkan di toko-toko. Kita saling kolaborasi biasanya dari UMKM desa yang satunya dengan desa yang lainnya, kan saling kolaborasi. Mungkin bisa titip produk juga. Selain itu juga yang penting ini banyak pelatihan yang diikuti. Jadi ketika ada pelatihan dari pemerintah, kita biasanya mengirimkan peserta. Misalnya dapat jatahnya cuma 5 orang, nanti yang 5 orang itu bisa menerangkan ke temennya yang lain. Contohnya masalah AMT. AMT itu kan mendidik seorang pengusaha dari dalam gitu. Bagaimana seorang pengusaha itu punya manajemen emosi biar sukses. Jadi tidak angah-angah, cara bahasanya orang Jepara, tidak angah-angah. Kalau saya memang tidak mampu produksi dalam 1 minggu itu 1 kental, jadi ya tidak dipaksakan. Begitu juga dengan modal. Biasanya kita mengikuti itu perkembangan dari anggota UMKM tadi, kendalanya apa, nanti kita pecahkan bareng-bareng. Baik, mungkin untuk tim KKN Mbak Sinta Degeng ya, kelompok 66 yang berada di rumahnya Putri, kami mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang selama ini sudah membantu kelompok kami. Mungkin banyak kegiatan ketika panjenengan semua hadir di desa kami bisa membantu anggota kami lebih meningkatkan pemasaran dari produk-produknya juga. Jadi ada pelatihan manajemen keuangan, paling tidak mereka tahu bagaimana bisa memisahkan keuangan antara keuangan pribadi sama keuangan usaha. Jadi saya kira itu sesuatu banget untuk teman-teman UMKM di sini yang belum pernah mengikuti pelatihan. Jadi lebih tahu masalah keuangan yang harusnya seperti apa. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian di desa kami. Semoga kedepannya makin sukses, apa yang Anda cita-citakan bisa tercapai segera. Good luck, sukses.